Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aziz dengan NIM 1904010149 dari kelas Ekonomi Syariah 5F. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin dari perusahaan PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, jadi sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, PT Taspen atau Persero berkomitmen untuk mengikuti perkembangan tren dalam strategi bisnisnya. Dalam seminar Indonesia Financial Sector Outlook atau IFSO 2022 yang diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau biasa disebut LPPI, Direktur Utama Taspen lakukan reformulasi strategi bisnis dan investasi pasca new normal. Nah, Direktur Utama pada PT Taspen, Kosasih, mengatakan dalam kondisi saat ini Taspen selalu melakukan perubahan dalam konteks struktur organisasi, proses bisnis model hingga corporate culture untuk bisa terus mengikuti perubahan yang terjadi dan tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini kami wujudkan guna menciptakan kondisi perusahaan yang stabil dalam segala kondisi, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 pada sekarang ini. Komitmen ini akan terus kami jalankan guna menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan menciptakan kontribusi yang lebih besar bagi negara Indonesia, khususnya mengenai kesejahteraan pensiun ataupun yang biasa disingkat dengan ASN. Nah, poin selanjutnya yang kedua yaitu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Selama masa pandemi, Taspen menerapkan layanan digital untuk memudahkan peserta, salah satunya dengan menghadirkan digital otentikasi. Layanan ini memungkinkan peserta melakukan otentikasi melalui smartphone dan mengambil hak pensiun langsung melalui ATM. Nah, untuk menghindari penularan COVID-19, layanan Taspen Pesona atau tanggap andal selamatkan pensiun dengan pelayanan bebas COVID. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu berhubungan dengan pelanggan. Nah, pada PT Taspen bekerja sama dengan bank apa saja. Adapun perjanjian kerjasama antara PT Taspen Persero dengan Bank BJB atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, kerjasama yang dilakukan diantaranya meliputi pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening bank. Taspen Smart Card telah didistribusikan oleh Bank BJB kepada para pensiun Taspen sejak September pada tahun 2020. Layanan ini salah satunya berfungsi sebagai kartu pengganti KARIP atau kartu identitas pensiun, di mana Taspen Smart Card ini memiliki desain khusus untuk mencantumkan nomor pensiun atau notas para nasabah pada kartunya. Selain itu, Taspen Smart Card juga dapat memudahkan para pensiun untuk melakukan pengambilan uang tunai di jaringan ATM Bank BJB atau ATM jaringan kerjasama lainnya tanpa harus mengantri di counter teller cabang. Kemudahan tersebut sesuai untuk diterapkan di era pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan physical distancing guna mengurangi penyebaran virus COVID. Nah, poin selanjutnya yang keempat yaitu membangun merek yang kuat. Apa saja produk jaminan di hari tua yang diberikan pada PT Taspen Persero? Ada 4 produk utama yang diberikan PT Taspen Persero kepada pegawai negeri sipil yang sudah pensiun, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua tabungan hari tua, selanjutnya yang ketiga program pensiun, dan yang terakhir yaitu program jaminan kematian.
Nah, adapun poin selanjutnya yang kelima yaitu membentuk penawaran pasar. Nah, pemanfaatan lainnya dari Taspen Smart Card adalah sebagai alat pembayaran yang memiliki fasilitas tambahan program, promosi dan diskon di beberapa market terpilih yang telah bekerja sama dengan PT Taspen atau Persero. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu mengantarkan nilai. Nah, di dalam PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Nah, poin selanjutnya yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan nilai. Selanjutnya yang poin 8 yaitu poin terakhir di mana yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, dari ketiga strategi Taspen ada 3 strategi Taspen yang menjadi perusahaan kekinian, yaitu Taspen pun menganut 3 strategi besar untuk beradaptasi dan membangun bisnis yang berkelanjutan. 3 strategi tersebut meliputi informasi layanan berbasis teknologi, reformasi sumber daya manusia, dan pengembangan anak usaha. Yang ketiga yaitu strategi ini selanjutnya dikemas dengan konsep customer centric. Yang pertama, birokrasi layanan yang cepat. Komitmen kami adalah melayani konsumen dalam 1 jam, tidak lebih, dan tahun depan kami percepat proses layanan menjadi 45 menit saja. Nah, yang kedua yaitu layanan proaktif. Kami ingin meyakinkan rekan-rekan yang mulai memasuki masa pensiun untuk tidak khawatir. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu komitmen ketiga adalah mengimplementasikan bisnis 4.0. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Pasalnya, bisnis masa depan itu adalah soal kemitraan dan kerjasama. Di sisi lain, bisnis asuransi banyak menghadapi masalah soal pengelolaan investasi. Kami ingin keluar dari permasalahan tersebut dan mencari jalan keluar sebagai solusi. Untuk itu, kami menghidupkan beberapa anak usaha. Nah, baiklah. Itulah poin-poin penjelasan pada perusahaan PT Taspen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.